Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat Sonora, kembali kami hadirkan menemani Anda di edisi kali ini, sahabat Sonora, 22 Mei 2025, pastinya menemani Anda di teras kota dengan informasi yang mudah-mudahan selalu menginspirasi Anda, sahabat Sonora. Di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kita hadirkan perbincangan kami bersama dengan Mitra Wacana yang pastinya juga siap hadir menemani dengan ragam tema yang menarik pastinya untuk kita bahas di pagi menjelang siang hari ini. Sahabat Sonora yang mau bergabung, Anda bisa melalui streaming kami juga, yang di luar kota, yang di luar negeri. Anda bisa mendengarkan kami melalui streaming, bisa ke Sonora ID, atau Sahabat Sonora ini ya, mungkin tertarik dengan tema kita yang nanti akan kita bahas di hari ini, nanti boleh juga bergabung bersama kami melalui WhatsApp. Bisa melalui WhatsApp kami di 08175483 Ini sahabat Sonora bisa mengirimkan pesan, misalkan mau beropini atau mau saling sharing gitu ya. Ini boleh banget, kami terbuka sekali. Kami tunggu sampai dengan pukul 12 siang sahabat Sonora. Selama 1 jam kita nanti akan membahas seputar peran agama-agama terhadap persoalan perdagangan orang di Indonesia. Ini temanya baru hangat sekali begitu ya. Istilahnya kalau zaman sekarang adalah lagi hypes banget gitu ya, yang pastinya lagi diperbincangkan dari semua kalangan, baik remaja, dewasa, lansia, semuanya sedang membahas ini. Dan pastinya juga di kesempatan hari ini kita sudah bersama dengan Direktur Interfight, ada dari Interview Day, ini ada dari Ibu Pendeta Elga J. Sarapung yang pastinya juga sudah hadir di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Selamat pagi Ibu Pendeta. Halo, selamat pagi. Kabar baik, saya selalu Ibu ya. Ya, terima kasih. Oke, baik. Di kesempatan hari ini sahabat Sonora, sekali lagi tema kita adalah peran agama-agama terhadap persoalan perdagangan orang di Indonesia yang pastinya sekarang juga lagi hypes banget. Lagi diperbincangkan semuanya, dalam artian kita juga diperbincangkan, dalam artian juga kita sedang mencarikan solusi begitu ya. Bagaimana ini kejelasannya, bagaimana nanti penyelesaiannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita juga hadirkan di sini bersama dengan Direktur Interview Day, ini Institut Dialog Antar Iman di Indonesia. Baik, Pendeta Elga ini juga kita hadirkan. Terima kasih sudah hadir di Sonora siang hari ini. Bisa hadir di sini. Mudah-mudahan kita nanti bisa terinspirasi dengan banyak cerita yang nanti Ibu share ya ke kami semuanya pastinya. Sekali lagi sahabat Sonora, adalah peran agama-agama terhadap persoalan perdagangan orang di Indonesia yang pastinya kami hadirkan sampai dengan pukul 12 siang nanti. Sahabat Sonora bisa bergabung, silahkan dikirimkan di WhatsApp kami di 0817548320, atau sahabat Sonora yang malas ngechat nih ya, boleh juga dikirimkan melalui voice note, nanti akan kami bantu putarkan di kesempatan siang hari ini. Baik, Ibu Pendeta Elga mungkin boleh diperkenalkan juga gitu ya kepada sahabat Sonora. Mungkin ada yang asing, ada juga yang sudah tahu ini seputar lembaga Interview Day ini yang juga sudah cukup lama begitu ya, di tahun didirikan 91 ya Ibu ya. Tahun 91 ini, kemudian dan sekarang bergabung dalam Zero Human Trafficking Network ya, yang juga pastinya akan kita bahas begitu. Monggo silahkan Bu Pendeta. Baik. Ya, kami mulai tahun 1991 di Yogyakarta. Dan memang kami memulai itu karena concern dari para pendiri zaman itu. Jadi ada Bapak TH Sumartana, ya, Daniel Dakidae, Zulkifli Lubis, dan Pendeta Eka Dharma Putra, dan sangat didukung oleh orang-orang seperti Gus Dur, Romo Mangunwijaya, Ibu Gedong Bagus Oke, yang pada zaman itu ya mereka lah tokoh-tokoh yang luar biasa ya. Dan memang idenya adalah bagaimana Indonesia ini memerlukan lembaga seperti ini untuk menghadapi apa yang terjadi pada zaman itu, ketika antara lain misalnya agama-agama itu dibatasi hanya 5 agama. Padahal kan yang di Indonesia hidup lebih dari 5 agama. Betul. Dan seterusnya. Dan apakah fungsi peran dari agama-agama itu dalam menghadapi keadaan di masyarakat. Karena itu Interview Day tidak memakai kata dialog antar agama, tetapi antar iman.
Artinya dengan iman, dengan kata iman itu kita jauh lebih dalam dari the inner side dari siapapun, ya, yang tidak membatasi hanya ruang agama-agama saja. Yang saat itu dikatakan hanya 5 agama di Indonesia. Bagi kami ada banyak. Itu satu. Karena itu kami pakai kata iman, jauh lebih inklusif, jauh lebih terbuka menerima siapa saja. Yang penting bersedia melakukan dialog bersama-sama, perbedaan apapun mari kita dialogkan, kita bicarakan, dan semua itu untuk kemanusiaan, untuk keadilan, untuk perdamaian. Nah, kami sudah 34 tahun ini. Banyak ya, jadi ada hal-hal yang kami mulai sampai dengan sekarang tetap bagaimana menjembatani perbedaan intra maupun antar agama. Dan sekarang tidak hanya 5 agama lagi, tapi 6 agama bahkan lebih, ya, karena ada Bahai, ada Sikh, bahkan sekarang di beberapa tempat ada agama Yahudi, ya, belum lagi agama-agama lokal seperti itu. Nah, kita semua terbuka terhadap semua itu, dan apalagi kita kan selalu mendasarkan kehidupan kita pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Betul. Nah, dalam perkembangannya kami pikir kita harus melihat secara langsung juga, ya, menyentuh isu-isu kemanusiaan, misalnya soal kemiskinan, ketidakadilan yang terjadi di negara kita ini, di masyarakat. Karena itu 2017 itu kami membuka diri menyentuh benar-benar isu misalnya climate change, ya, perubahan iklim. Kita mulai dari global warming dengan anak-anak beberapa tahun sebelumnya, dan kemudian isu ini human trafficking, perdagangan manusia yang minta ampun. Aduh, sedih, bukan cuma sekedar sedih, tapi kok bisa manusia menjual sesama manusia kepada manusia lain dan dijual kayak barang dagangan. Tapi ini manusia, dan itu terjadi. Dan mengapa itu bisa terjadi nanti sebentar saya singgung lagi. Tapi itu concern dan kegiatan kami di lembaga ini, selain dalam bentuk workshop bagaimana mengelola dan memaknai serta merawat perbedaan. Ya, jadi perbedaan itu perlu dimaknai, tidak hanya oh iya memang kita berbeda, so what gitu, untuk melihat kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita agama-agama sekalipun berbeda, tapi bisa saling menghidupkan, bukan mematikan, gitu, termasuk terhadap alam, ya, dan itu nyata sekali. Dan salah satu yang paling sampai sekarang itu kami benar-benar dengan jaringan, ya, itu andalan kami juga jaringan, ya. Gerakan kami tidak hanya berdiri sendiri sebagai Interfaith Day, tetapi jaringan kami itu di mana-mana, dari Papua sampai Aceh. Tahun 2002 kami membentuk satu jaringan bersama dengan teman-teman. Waktu itu ada 67 lembaga dan orang kami kumpul di Malino, Sulawesi Selatan, dan di sana kita membentuk jaringan yang kami sebut Jaringan Antar Iman Indonesia. Waktu itu hadir juga Pak Menteri Agama yang sekarang, ya, Pak Nasaruddin Umar hadir di Malino pada waktu itu pembentukan jaringan ini. Jadi karena kami pikir tidak mungkin kami bekerja sendiri, baik agama A maupun agama B, tapi kita harus bersama-sama. Juga tidak mungkin lembaga LSM apa gitu sendiri, tidak mungkin. Kita harus bersama-sama, termasuk dalam isu-isu human trafficking ini, gitu.
Oke, baik. Ya. Baik, Ibu Pendeta, ini mungkin terkait dengan tadi mungkin sudah dijelaskan begitu ya kepada sahabat Sonora, mungkin diperkenalkan kembali Intervideo itu apa, kemudian juga kenapa hadir begitu ya. Kenapa hadir di tengah-tengah masyarakat? Ternyata juga untuk memaknai dan juga merangkul perbedaan itu tuh butuh jangka panjang, dibuktikan dengan didirikan di tahun 91 sampai dengan sekarang masih utuh begitu ya Ibu ya. Justru malah mengajak teman-teman atau mungkin mengajak stakeholder lainnya begitu ya untuk berbuat baik, untuk memberikan kebaikan-kebaikan, menularkan kebaikan-kebaikan ya Ibu ya. Karena pastinya. itu agama ya. Betul, Makna betul. agama. Kalau agama hanya beribadah, minggu ke gereja, Jumat sholat, atau menjalankan puasa atau apa begitu ya, sebenarnya tidak ada arti apa-apa. Karena itu yang kita sebut agama selama ini dimengerti begitu. Karena agama yang tidak, kalau saya bisa bilang ya, tidak memakai iman. Jadi tidak dari hati nurani gitu. Oke, baik. Baik, ini berkaitan dengan yang lagi kita bahas adalah seputar perdagangan manusia atau human trafficking, yang pastinya juga sebenarnya obrolan ini tuh lagi hits banget ya Bu Pendeta, mungkin di kalangan remaja juga gitu ya, teman-teman muda juga, dalam artian kok bisa ya, kok bisa lolos, gimana caranya mereka, strateginya mereka mengatur dan lain sebagainya, kemudian gimana nih kebijakan pemerintah kita gitu ya. Nah kemudian hadirlah, mungkin ini yang lagi kita bahas begitu ya, tapi ini terkait dengan Intervideo sendiri, ini kemudian juga bisa berkolaborasi sama pemerintah atau NGO gitu terkait dengan penanganan kasus ini gitu. Ceritanya awal mulanya karena berangkat dari mana nih Bu Pendeta? Moga silahkan. Gini, kami itu ya seperti saya bilang tadi, kami itu berjejaring sudah lama. Tetapi dalam isu human trafficking ini, perdagangan manusia ini, kita baru di 2018. 2018 itu kami ada satu funding dari Belanda, Mensen Met and Missie. Mereka mengumpulkan 34 stakeholders mereka di Labuan Bajo, di NTT, termasuk Intervideo, dan mitra-mitra kita ada 5 lembaga yang tergabung dalam kemitraan mereka itu, Mensen Met and Missie. Imparsial misalnya dari Jakarta, ada dari Tentena juga, Mosintowo, juga Gus Durian. Tetapi dari 5 ini hanya 2 yang merespons untuk ikut terlibat di Labuan Bajo. Intervideo salah satunya. Lalu sejak itu, jadi 34 lembaga ini kami membuat strategic planning untuk menghadapi isu human trafficking. Jadi kita bagi-bagi tugas. Intervideo mendapat tugas untuk menghandle bagaimana mendorong agama-agama, para pemimpin agama, lembaga-lembaga keagamaan untuk ikut bersama, bekerja sama dengan pemerintah, dengan LSM, dengan organisasi-organisasi yang selama ini sudah berjalan, kayak AYOM, ya, ada banyak lembaga lah yang menangani soal-soal itu supaya semakin kuat, karena sangat diharapkan peran para pemimpin, para tokoh agama-agama itu benar-benar memperkuat jaringan ini untuk berkolaborasi, melaksanakan tugas mulai dari pencegahan, menghadapi, menangani masalah-masalah yang sedang terjadi, sampai dengan merehabilitasi para korban. Kan itu tidak gampang, juga, ya? Mendampingi betul. Ya, secara psikologis, tapi juga secara ekonomi, secara sosial, itu memulihkan itu tidak gampang. Apalagi kalau sudah menjadi korban yang nanti saya cerita sebentar deh, karena ada korban yang sekarang, misalnya Mariance Kabu, itu sekarang proses hukumnya sedang ditangani di Malaysia. Dan itu kita mensupport Mariance Kabu ya, dengan kelompoknya, dengan pembelanya, karena bagaimana secara tidak manusiawi Mariance Kabu itu diperlakukan ketika, saya lupa tahun berapa, 2000, ya sudah cukup lama ya,
itu di Malaysia. Dia menjadi seorang pembantu rumah tangga, Oke. ya. Tapi misalnya aja ya, masa dia di waktu bekerja tidak berpakaian, baru rambutnya digunting, ini bibir telinganya, pokoknya sangat tidak manusiawi, penuh kekerasan, belum lagi gajinya tidak dibayar. Oke, baik. Atau diambil oleh pihak agen yang mafia itu. Tidak mendapatkan hak. Dia tidak mendapatkan haknya. Itu yang sekarang proses pengadilan yang kami harapkan dia menang dan itu dia bisa dapat dan baik. hak-haknya, dan juragannya itu harusnya secara untuk proses pengadilan itu ya harusnya dihukum karena sudah melakukan itu, dan agen yang menyalurkan dia. Oke, Gitu. baik. Sepertinya ceritanya menarik sekali, Ibu. Masih banyak cerita-cerita yang lainnya. Ya. Kita pasti juga penasaran, ini juga saya penasaran ini seputar penanganan dan juga pendampingannya nanti kalau mungkin dari sisi agama seperti apa, kemudian juga seberapa awarenya sih teman-teman lintas agama ini pengen banget ikut serta. Dalam artian ikut serta adalah mungkin juga termasuk mengedukasi teman-teman komunitas religius yang lainnya tentang human trafficking ini seperti apa, terus juga bagaimana mereka proses hatinya terketuk kemudian ikut bergabung itu seperti apa. Nanti saya juga penasaran, pengen diceritain juga Ibu. Ya. Nanti setelah ini boleh ya? Karena ada pengalaman lain juga. Oke, baik. Kita jeda dulu Ibu, nanti kita Oke. lanjutkan. Buat sahabat sonora yang lain juga kami masih tunggu interaksinya. Ini sudah ada 2 pertanyaan sebenarnya yang sudah masuk, tapi nanti kita sapa setelah ini boleh. Buat sahabat sonora yang lain juga kami masih tunggu interaksinya. Silahkan yang mau bergabung melalui WhatsApp kami di 0817548320, atau sahabat sonora bisa mendengarkan kami juga via streaming, bisa ke Sonora ID. Kami tunggu sampai dengan pukul 12 yang nanti. So stay tune di 97,4 Sonora FM Yogyakarta.
Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat Sonora, kembali kami hadirkan menemani Anda di edisi kali ini 22 Mei 2025. Kita masih hadir menemani masih di program bersama dengan Mitra Wacana. Seputar tema kita, sahabat Sonora, adalah peran agama-agama terhadap persoalan perdagangan orang di Indonesia. Dan pastinya kita juga masih bersama dengan Pendeta Elga J. Sarapung, ini Direktur dari Intervide Institut Dialog Antar Iman di Indonesia. Baik, Pendeta Elga, mungkin kita boleh mungkin lanjutkan lagi perbincangannya. Kalau tadi mungkin kita sudah bahas terkait dengan bagaimana peran-perannya, kemudian lintas agama seperti apa begitu ya. Ini mungkin saya juga akan singgung terkait dengan seberapa aware-nya sih teman-teman ini. Mungkin sebelum nanti kita membahas seputar human trafficking, bagaimana pengalaman mereka, kemudian juga bisa didampingi bersama dengan teman-teman di sini. Nah, ini mungkin kolaborasi bersama dengan NGO dari teman-teman Intervide ini seperti apa sih sampai dengan hari ini gitu. Monggo silahkan Bu Pendeta. Jadi ya lembaga kita sendiri itu sebuah LSM ya, yang memang isunya agama-agama. Tapi agama-agama bukan hanya dalam arti perbedaan itu tadi yang saya jelaskan ya. Tidak hanya dalam rangka menjembatani perbedaan atau bergelut dengan isu-isu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tentu itu sangat penting bagi kami karena sampai sekarang masih menjadi masalah, diskriminasi dan lain-lain. Nah, tetapi sekarang ini kita sangat membutuhkan peran agama-agama atau the so-called agama, itu dalam hal ini tokoh agama, untuk berperan secara nyata dalam menghadapi masalah-masalah kemanusiaan. Itu di Indonesia sangat transparan terjadi. Nah, gimana agama-agama? Apakah kita cuma datang berdoa di gereja atau di rumah kita sembahyang, ke rumah-rumah ibadah atau kegiatan keagamaan yang sangat tradisional itu dan sangat simbolistik gitu ya? Atau ada panggilan keimanan kita, hati nurani kita harusnya menolong orang yang sedang dalam keadaan korban ketidakadilan, korban kemiskinan karena ketidakadilan itu, dan kekuasaan yang tidak membela, tidak berpihak kepada mereka. Saya bisa kasih contoh ya, misalnya masalah human trafficking ini di NTT, Provinsi NTT itu minta ampun. Teman-teman bisa bayangkan setiap tahun, dan ini bukan baru 3-5 tahun kemarin, sudah 10 tahun lebih. Setiap tahun itu ada lebih dari 100 korban nyawa yang diterima oleh teman-teman jaringan di NTT, di Kupang, di Eltari, Suster Laurencia dan Pendeta Emi Sahertian dan tim mereka. Setiap tahun itu di atas 100 kargo jenazah. Kargo jenazah. Setiap minggu mungkin ada 2, mungkin ada 3, bahkan ada 4 kargo jenazah. Itu baru datang dari satu negara, Malaysia. Belum dari tempat-tempat lain, atau itu yang diketahui. Belum ada kasus-kasus yang mungkin sudah dikebumikan di sana, ada bahkan yang dibuang di laut. Gitu. Nah, bisa membayangkan di atas 100 jenazah warga per tahun NTT tiap tahun. Ini tahun saja, ini sekarang ini 2 hari lalu saya cek sudah ada 52 kargo. 52 kargo isinya jenazah. Prediksi teman-teman di NTT itu yang jaringan kita yang tadi saya bilang Suster Laurencia, Pendeta Emi Sahertian, itu tahun ini bisa menjadi di atas 150 jenazah. Tahun lalu 125 kargo. Ini baru bulan Mei akhir sudah di atas 50 kargo jenazah. Nah, bisa bayangkan masih 7 bulan ke depan ya. Itu bisa berapa? Dan ini sudah bertahun-tahun, bukan baru kemarin. Betul. Apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat? Betul.
ini masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia loh. Dan ini baru dari satu provinsi. Kami ini masih korban yang dari NTT, itu banyak korban ya. Beberapa tahun lalu dari Atambua itu ada perempuan muda yang menjadi korban hanya karena ketika di Malaysia dia kepada juragannya ya, Juragan. bertanya, gaji saya berapa ya? Oke. Sebenarnya itu pertanyaan yang umum ya. Iya, pantas. Yang pantas Karena dia yang dipekerjakan di situ. Apa? Tidak dijawab gaji berapa, tapi ditusuk matanya dengan jari. Oke. Buta. Dua mata itu buta. Oke. Itu suster-suster yang ada di Malaysia ya, Talitha Kum, ada kelompok-kelompok para biarawati yang bekerja untuk itu. Mereka menolong, membantu, dibantu juga oleh orang-orang lain, sehingga dia bisa dipulangkan ke Indonesia, ke Atambua, ke kampungnya. Itu sudah dicoba ke dokter mata, coba secara medis, tidak bisa lagi disembuhkan. Sampai sekarang dia dalam keadaan buta. Dan suster-suster di sana itu membantu dia mengajari, misalnya apa, menjahit, dengan keadaannya itu, atau melakukan sesuatu deh, supaya dia jangan stres, sudah fisik sudah Karena seperti mental itu, akan kena begitu mental, psikologis bisa hancur. Nah, itu yang seperti itu terjadi. Belum lagi itu yang mati itu, yang di dalam kargo itu ya. Kadang-kadang kalau memang keluarga mengizinkan untuk direotopsi di Kupang ini, di rumah sakit di Kupang, itu badannya, maksudnya tubuhnya sudah ada penuh jahitan, banyak luka, dianiaya tadi ya. organ tubuh diambil. Oh, oke. Kan ada bisnis itu juga. Iya betul. Jadi mungkin jantungnya sudah tidak ada, ini sudah tidak ada. Bahkan dulu ada seorang staf kami yang dulu bagian dari tim kargo itu ya, disebut tim kargo. Ada filmnya itu. Itu dia bilang begini, itu tiap kali kami mau turunkan mau angkat, sudah diturunkan dari pesawat, kami mau pindahkan, itu kok rasa petinya itu ringan-ringan. Ringan sekali. Karena Organ-organnya mungkin sudah diambil. Organ tubuh ada yang sudah tidak ada. Gitu. Jadi sampai sesadis itu yang terjadi. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah? Itu pertanyaan kami, dan makanya kita dorong agama-agama harus melakukan sesuatu, dan pencegahannya juga harus dipikirkan, harus dilakukan. Termasuk misalnya begini, di Kupang itu ada beberapa kelompok yang memiliki rumah harapan. Ya, rumah harapan juga ada di Jakarta, yang menampung korban yang selamat dalam tanda kutip ya. Dan ya membantu mereka mencarikan pekerjaan, misalnya komunitas Hanaf yang punya pendeta Emi Sahertian, juga rumah harapan yang ada di Kupang yang dimiliki oleh Gemit Gereja Masih Injili di Timor, dan juga teman-teman dari Katolik ya, suster, ada juga rumah harapan seperti itu. Dan di Sumba Barat Daya, di Tambolaka itu ada juga Yayasan Donders yang menampung korban-korban, termasuk korban seksual, kekerasan seksual kepada perempuan, bukan hanya perempuan yang sudah dewasa, yang masih kecil-kecil juga. Itu. Nah, itu yang benar-benar mereka harus bekerja seperti di Hanaf itu, komunitas Hanaf itu mereka diajarin untuk membuat kain-kain sulaman khas NTT, handmade. Ya. Dan itu luar biasa. Nah, untuk memulihkan mereka, itu tadi psikologis, mentalitas, ekonomi, dan lain-lain. Dan itu sangat diperlukan, termasuk BLK. Sebenarnya kalau pemerintah lokal atau pemerintah pusat serius untuk menangani ini, harusnya BLK itu diprioritaskan.
Jangan tunggu sampai ada korban di kargo. Betul. Jangan sekarang aja, apalagi sekarang banyak PHK. Sekarang ini ya. Ini kita juga wanti-wanti ya. Jangan semakin banyak yang menjadi korban perdagangan manusia, termasuk scamming online macam-macam sampai ke Kamboja dan lain-lain. Ya, gitu. Oke. Baik, luar biasa sekali Ibu Pendeta, ini mudah-mudahan juga bisa menjadi tambahan wawasan untuk teman-teman bahwasanya ini baru kulitnya saja yang kita bahas begitu ya Ibu ya, dalam artian tidak semua kita ceritakan, dan banyak di balik ini cerita-cerita yang mungkin lebih miris begitu ya, yang mungkin lebih sadis begitu ya, lebih sadis lagi yang mungkin kita sebenarnya nggak tahu gitu ya. Yang kita tahu hanyalah ya ini ada perdagangan manusia aja, sesama manusia, antar manusia yang kemudian diperlakukan ABC gitu. Tapi bagaimana mereka bisa melakukan itu, dan bagaimana kita mungkin cara menghalangi atau menghentikan itu kan, ini kan kita juga butuh Ibu ya, dalam artian kita butuh proses begitu ya, butuh proses. Nah, cara-cara yang mungkin bisa kita lakukan adalah dengan mungkin pendampingan. Apa yang kita bisa lakukan, dan ini pastinya juga akan membuka kolaborasi sesama teman-teman, maksudnya LSM yang lain kan ya Ibu ya, tidak hanya berhenti di sini saja ya. Ya, Oke, baik. Perlu itu, sekali lagi saya tekankan, perlu bekerja sama. Ya, LSM yang prihatin kepada atau concern mereka adalah soal perempuan, soal anak, soal ketidakadilan gender, itu sangat perlu ya, termasuk soal-soal HAM, ketidakadilan, karena ini ya lagi-lagi kita harus berkolaborasi. Waktu 2 atau 3 tahun lalu ya, kami kan punya tim lobby dan advokasi. Kami audiensi ke beberapa menteri di Jakarta. Pak Mahfud MD antara lain waktu itu sebagai Menteri Menko Polhukam ya, dan Menteri Perempuan dan Anak itu. Kita datang dan bicara. Pak Mahfud sangat responsif dan luar biasa melakukan follow up dari itu ya. Nah, tapi kan ini tidak bisa hanya Menko Polhukam yang adalah seorang Mahfud MD yang punya komitmen. Betul. Misalnya begini, menangani gini. Waktu audiensi itu juga saya bilang, bisa dibayangkan, jadi ada mafia mendatangi satu keluarga di satu pulau atau kabupaten mana gitu ya. Nah, kadang-kadang ada keluarga juga di anggota mafia ini. Kadang-kadang. Jadi dia sudah tahu keluarganya di daerah mana ada anak perempuan yang baru tamat atau mencari pekerjaan. Mereka datang ke sana. Membujuk orang tua yang pendidikannya rendah, sangat membutuhkan ekonomi ya, karena miskin. Itu didatangin oleh mafia ini. Udah mama, kasih saja misalnya ya, namanya Nova. Biar dia ikut kami, dia nanti ke luar negeri bisa dapat pekerjaan, gajinya $. Nanti tiap bulan dikirim ke sini. Jadi para mafia, jadi jemput bola ya istilahnya. Iya, cara mafia ini datangin. Dan orang tua yang tidak tahu menahu, apalagi kalau sudah dikasih duit tidak banyak, 300.000 ya, syukur-syukur 1 juta atau berapa, tapi itu sudah mengikat mereka. Anak sudah di tangan mereka, di tangan mafia, menjadi hutang dari orang tua kepada mafia ini. Betul. Gitu. Nah, ketika anak ini sudah ada di tangan mereka, KTP-nya sudah dipegang mereka, tidak tahu mau dibawa kemana, tidak tahu mau dibikin apa, sudah, pergilah. Tahu-tahu yang diurus adalah namanya diganti baru. Misalnya Gloria atau apalah. Sehingga identitasnya juga tidak terlacak ya. Jadi lain, namamu sekarang ini ya, bukan Nova. Tempat tanggal lahirmu, pokoknya semua diubah. Dan itu KTP asli loh. KTP asli, bukan kertas main-main. KTP asli.
artinya ada orang dalam, indikator bahwa ada orang dalam. Tidak mungkin mafia ini bisa dengan KTP asli itu, ya, seenaknya atau memiliki sejumlah KTP asli yang kosong, betul. untuk mengganti nama dan apa dari korban ini. Nah, dengan data itu diuruslah paspor, paspor asli, bukan paspor main-main juga. Artinya ada juga orang dalam. Iya, betul. Indikator jelas itu. Nah, siapa ini dan bagaimana ini bisa kami ini ya, untuk sampai kepada pelaku-pelaku itu, baik mafia maupun jaringan mereka yang memudahkan bisa dapat KTP, bisa dapat paspor asli, sampai dia bisa kemana. Dan jangan lupa sekarang modus human trafficking ini juga adalah, salah satunya adalah umroh. Oke. Umroh ya. Jadi bukan hanya yang lewat mafia-mafia tadi ke Malaysia, yang hanya untuk bekerja, umroh tetapi juga ibadah begitu ya. Dan di sana sudah ada jaringan mereka. Jadi semakin canggih para mafia ini melakukan macam-macam ya cara, sampai memang nah yang pertanyaan, pemerintah di mana? Iya. Bikin apa pemerintah kita? Masa tidak bisa menemukan agen yang otak dan punya duitnya, pemodal atau apalah, baik yang ada di NTT maupun ada di mana-mana di Indonesia. Oke, baik Ibu Pendeta, kita jeda dulu, boleh? Nanti kita lanjutkan, kita masuk ke WhatsApp yang bergabung ini sudah ada 2. Buat sahabat Suara yang lain juga kami masih tunggu interaksinya, silahkan. Masih di tema kita, di kebersamaan kami adalah seputar peran agama-agama terhadap persoalan perdagangan orang di Indonesia yang masih kami hadiahkan pastinya. Tetap di 97,4 Sonora FM Yogyakarta.
107,4 Sonora FM Yogyakarta kembali kami hadirkan menemani Anda di kesempatan hari ini seputar tema kita adalah peran agama-agama terhadap persoalan perdagangan orang di Indonesia. Baik, kita juga masih bersama dengan Pendeta Elga, Direktur Intervide yang juga pastinya masih kami hadirkan ya, menemani sampai dengan pukul 12 siang nanti. Ini sudah ada WhatsApp yang bergabung, Ibu saya izin bacakan boleh ya? Di sini sudah ada Mbak Ambar di Timoho. Izin bertanya Ibu Pendeta, metode pendidikan keagamaan seperti apa yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran tentang perdagangan orang dan bahayanya di kalangan umat beragama? Terima kasih, monggo silahkan. Langsung. Metode, nah ini yang saya kira kalau kita di Protestan misalnya, saya kira di gereja-gereja belum ada semacam kurikulum bagaimana menangani atau mencegah ya agar supaya di jemaat itu terutama anak-anak muda ya itu tidak ya semua mungkin mau uang ya, butuh uang ya, tapi apakah ini cara dan bagaimana mereka bisa tahu? Nah, saya kira itu belum ada sampai, tetapi dan itu yang kami harap dari apa yang kami lakukan ini, mendorong agama-agama terlibat supaya agama-agama melek dengan ini. Itu yang saya katakan tadi, jangan agama-agama itu hanya sibuk dengan liturgi ibadah ya, kalau kita di Kristen ya, Protestan atau Katolik ya, tapi apa artinya itu dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita, apalagi kalau kita sudah tahu ya ada masalah ini di sana, masalah itu di sana. Nah, itu harus kita pikirkan bersama di agama apapun ya. Mau Islam, mau Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, walaupun memang sampai sekarang belum semua agama benar-benar sadar dalam arti bagaimana menangani secara bersama-sama. Walaupun dalam kegiatan kami mengumpul pemimpin agama-agama 3 tahun lalu saya kira di Jakarta dan juga pemuda-pemuda antar agama, itu sudah kami ulangi supaya mereka juga melek dengan masalah ini dan benar-benar melakukan sesuatu sejak pencegahan. Tidak hanya dalam rangka menangani kalau sudah ada korban dan memulihkan ya, proses-proses itu. Tapi pencegahan itu penting sekali, dan karena itu pendidikan baik formal di sekolah-sekolah, makanya juga kampanye kami adalah sekolah-sekolah. Baik sekolah-sekolah pendidikan formal maupun informal lewat agama-agama itu. Jadi misalnya begini, di beberapa tempat di NTT itu tiba-tiba pendeta atau jemaat situ sadar, loh kok anak-anak muda di sini berkurang, mereka di mana sekarang? Nah, itu kesadaran itu kiranya membuat pimpinan juga sadar untuk kita harus bikin ini. Kalau tidak, ya begini yang terjadi. Itu belum dilihat menjadi korban yang tadi ya, kekerasan seksual lah, kekerasan menjadi pembantu rumah tangga, bahkan ada di perkebunan kelapa sawit, dua matanya dimakan ular, itu kasus-kasus begitu ada. Nah, jangan menunggu sampai ke sana. Ada model-model pendidikan misalnya begini, sosialisasi. Kami Desember 3 tahun lalu saya kira tim kami ke Manado. Ke Manado dan itu sampai di Amurang di selatan Minahasa Selatan. Itu teman-teman di sana juga sudah bahkan ada pendeta yang bekerja di Papua, dia sudah tahu banyak anak-anak perempuan Manado dikirim ke Papua karena kan banyak perusahaan di sana. Bahkan di Amurang yang saya bilang tadi itu kan ada pelabuhan, kota pelabuhan ya, pelabuhan kecil. Itu tiap kali kapal masuk itu anak-anak sekolah, anak perempuan itu ada mafia yang menggiring mereka ke kapal. Ketika kapal parkir, ya, ujung-ujungnya apa? Mereka butuh duit untuk apa? Lipstick dan beli HP.
Oke. Coba. Dan ketika kami sosialisasikan itu kepada ibu-ibu PKK, kepada kalau di sini bilang lurah-lurah, pimpinan agama-agama di sana, mereka terheran-heran, mereka tidak mengerti ada mafia seperti ini. Dan anak-anak itu sudah menjadi korban seperti itu. Hanya karena butuh uang untuk lipstik dan beli HP. Wah, itu kan menyedihkan banget. Betul. Ketika gereja tidak ada pencegahan, karena di sana banyak gereja ya, tidak mencium aja keadaan ini sepertinya tidak. Nah itu makanya kita harus jeli ya, mau Islam ya, mau itu tadi saya bilang Protestan Katolik. Kalau di Katolik sekarang, dan saya kira sudah cukup lama ya, komunitas-komunitas biarawati itu ya, mereka ada beberapa kelompok Talitha Kum, ada kalau di NTT itu banyak ya, bahkan para uskup juga ada beberapa uskup yang sangat vokal untuk dan sangat mendukung usaha-usaha pencegahan, sejak pencegahan ya. Dan ya di gereja-gereja ada PGI misalnya apa, tapi gereja Kristen Pasundan di Bandung ya, di Jawa Barat itu luar biasa. Mereka termasuk Gemit dengan Gemit yang di Timor, Gemit dan Pasundan, GKP Pasundan itu di Bandung itu luar biasa. Mereka sosialisasi, mereka sampai menampung untuk rehabilitasi itu tadi ya, itu mereka luar biasa. Tapi tidak cukup, karena ini gerakan mafia ini yang didukung oleh oknum-oknum itu tadi. Itu jelas sekali. Karena mereka banyak, kita juga harus punya tim yang banyak. Harus punya ya, tim yang betul. banyak, dan itu berjejaring. Betul. Dan yang sungguh-sungguh lah, jangan yang serius, jangan setengah-setengah seperti menolong tapi sebenarnya tidak menolong, gitu. 2 tahun lalu saya kira ya, kami ada kegiatan di Bali sama-sama dengan Romo Pascal. Romo Pascal ini dari Batam. Yang 2 tahun lalu saya kira beliau ada masalah karena dituduh oleh oknum pejabat bahwa dia menampung orang-orang untuk diberangkatkan. Kan Batam jadi daerah transit. Betul. Pelabuhan transit. Betul. Oh, Romo Pascal hebat banget. Dia tahu ini tidak benar. Tidak benar. Justru saya banyak foto-foto, banyak dokumen yang memperlihatkan, menceritakan apa yang dilakukan oleh para mafia ini. Bahkan Romo sempat bilang ke saya, Ibu Pendeta, jadi sekarang yang di Batam itu tidak lagi lewat pintu belakang, pintu depan. Polisi ada di situ, petugas ada di situ. Mereka tahu, mereka lihat. Tapi itu yang terjadi. Iya. Nah, bagaimana? Romo Pascal hebat sebagai seorang Romo ya. Itu sampai sekarang bahkan kasus yang menimpa dia itu, tuduhan dari pejabat itu bahwa dia sebagai penyalur, dia tantang, dia bilang mari kita ke pengadilan supaya terbukti siapa yang salah, siapa yang benar. Sampai sekarang itu tidak dilakukan. Coba, itu terbuka loh, resmi. Betul. Tapi pemerintah kita seperti itu. Oke, baik. Ya. Baik Ibu Pendeta, ini karena waktunya terbatas gitu ya. Kita masih tinggal punya 1 menit lagi mungkin. Dari banyak cerita yang tadi mungkin kita dengarkan juga, kemudian juga ternyata banyak sekali hal-hal yang kita tidak tahu gitu ya. Tapi beruntungnya adalah untuk teman-teman dan juga seluruh sahabat Surya yang mendengarkan di siang hari ini adalah kita jadi lebih tahu dengan ini, sehingga kita lebih terbuka lagi. Kita jadi lebih tahu terarah menolong dalam bentuk apa seperti itu. Baik, tapi mungkin pesan-pesan untuk sahabat Sonora, Ibu Pendeta mungkin boleh, monggo. Satu pengalaman lagi ya. Bulan Maret lalu kami melaksanakan satu kegiatan lokakarya penguatan psikologis kepada para pekerja kemanusiaan untuk isu-isu TPPO dan juga isu TPKS, kekerasan seksual di Kupang. Ada 24 orang teman pekerja dari seluruh NTT, dan mendengar cerita-cerita mereka itu, aduh, wah pokoknya
kita harus melakukan sesuatu. Jadi kepada sahabat Sonora, siapapun yang mendengar percakapan ini, tolong kalau kita mengaku kita beragama, agama apapun, pekerjaan kita dimanapun, itu agama yang betul-betul melakukan tindakan konkret, aksi konkret. Ini banyak ketidakadilan yang ada di balik semua cerita ini. Ada ketidakadilan yang dilakukan oleh para pejabat. Jadi itu kita harus kritis dengan itu, dan kita harus bekerja bersama-sama dan melakukan tahapan tadi ya, pencegahan, pendidikan formal dan informal. Jadi sekolah-sekolah itu kita harus benar-benar sadarkan juga mereka. Jangan cuma sibuk dengan kurikulum apa, tapi anak ini kayak di Manado 2 tahun lalu saya menemukan, ini kebetulan saya kenal sekali ya. Kamu nanti besok kalau lulus SMA kemana? Mau kerja apa? Gampang, ini teman-teman perempuan ini kita bisa jual kan. Ini anak SMA loh. Coba, nah itu jadi jangan kira ini persoalan yang kayak susah kita jangkau. Sebenarnya ada di sekitar kita, cuma kita harus bergerak, harus jeli, kritis, dan kalau pemerintah yang tidak melakukan apa-apa, kita harus benar-benar datang anjurkan dan betul-betul dorong mereka, termasuk agama-agama. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Pendeta Helga kesempatannya di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi diceritakan, yang di-share kepada seluruh sahabat Sonora di siang hari ini bermanfaat pastinya, dan kita melakukan aksi tidak hanya menolong tapi tidak menolong begitu ya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pelajaran penting untuk kita semuanya. Untuk sahabat Sonora yang sudah bergabung, terima kasih. Dan setelah ini masih ada informasi dan juga lagu-lagu yang kami hadirkan pastinya di siang hari ini. Tetap di 97,4 Sonora FM Yogyakarta.